Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Barisan aritmatika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, Kak. Sebelum belajar dimulai, doa mulai. Doa selesai. Ya, hari ini yang tidak masuk ada atau enggak? Tidak. Semuanya masuk? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ada motivasi atau kata-kata pertumbuhan yang bertahap lebih penting daripada kecepatan yang instan. Ini berhubungan juga dengan barisan aritmatika, di mana barisan aritmatika itu memiliki beda atau selisih yang sama. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari, usaha kita yang tetap setiap harinya itu lebih penting atau lebih utama daripada yang kita sehari kita produktif lalu sehari kita tidak produktif. Itu akan lebih menghasilkan hal-hal yang besar ketika pertumbuhan itu bertahap seiring waktu demi waktu. Lalu yang selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian setelah melakukan diskusi bersama juga, kalian bisa menentukan nilai suku ke N dari barisan aritmatika dengan tepat. Lalu yang kedua, nanti akan ada permasalahan kontekstual dan kalian bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual itu yang berkaitan dengan barisan aritmatika secara tepat. Nah, apa sih manfaat kita belajar barisan aritmatika? Nih, yang pertama, kita bisa membuat desain pola tertentu. Misalnya pada ubin lantai itu juga menggunakan barisan aritmatika. Lalu yang kedua, ada penempatan lampu di jalan-jalan. Kita bisa memperkirakan berapa jarak-jarak yang ditentukan untuk menempatkan lampu itu supaya misal dalam jarak jalannya itu bisa sesuai dengan jalan. Lalu yang kedua, pengaturan kursi dalam auditorium. Yang kedua, estimasi dalam pekerjaan. Misalnya, kita untuk menentukan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam periode tertentu. Lalu yang ketiga, kita bisa menghitung tabungan dengan penambahan jumlah yang tetap. Biasanya ini akan diterapkan pada suku bunga tunggal. Nah, lalu pada pertemuan sebelumnya, sebelum barisan aritmatika, kita telah belajar tentang pola bilangan. Nah, di depan ini ada beberapa korek api yang membentuk pola bilangan atau tidak? Ya. Ada 2, 4, 6, 8. Kenapa disebut pola bilangan? Bedanya polanya Ya, karena ada polanya. Setiap bertambahnya itu akan bertambah sebanyak 2. Lalu berapakah banyak korek api selanjutnya setelah 8 itu nanti akan bertambah menjadi berapa? 10. Ya, 10. Lalu yang selanjutnya ada barisan angka-angka seperti ini. Nah, apakah itu membentuk pola bilangan? Tidak membentuk pola bilangan karena jarak antara satu angka dengan angka yang setelahnya itu berbeda-beda, sehingga bisa nggak kita menentukan pola selanjutnya? Tidak bisa. Baik, lalu nanti untuk alur pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan ada pretest terlebih dahulu. Untuk yang kedua ada LKPD dan presentasi kelompok. Kalian nanti akan dikelompok-kelompokkan untuk mengerjakan suatu permasalahan, dan yang ketiga nanti akan ada post test. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita mengerjakan pretest terlebih dahulu. Silakan di-scan, dibuka HP-nya, boleh di-scan soalnya. Di-scan barcode-nya, lalu dikerjakan soalnya. Nanti mengerjakannya 5 menit aja ya, karena soalnya tentang pola. Kalau nggak ada sinyal, temennya bisa tethering. Kalau HP-nya lagi dicas, Diambil dulu. baru dicas. Nge-scan pakai laptop. Kalau pakai laptop bisa ditulis linknya aja. Itu kan ada linknya. Tulis tuh linknya.
Udah bisa masuk belum? Linknya sangat susah itu. Nggak usah dibaca ya, linknya emang susah. Udah bisa masuk belum? X B 7 Sudah Bu. Udah semua? Sudah Bu. Mbak Resti belum. Mbak Resti Betul satu. Dari soalnya cuma 2 betul 1, nggak apa-apa. Betul semua dong. Sudah selesai semua mengerjakan prioritasnya. Sudah. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya ya. Nah, di sini ada permasalahan. Salah satu bisa membaca terlebih dahulu. Siapa yang mau membaca? Iya. Mbak Nisa. Oke, siapa? Apa Sudah, Rita, Mbak Rita. Oke, Umbul Ponggok merupakan wisata air yang terletak di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Nah, Umbul Ponggok ini merupakan mata air yang dimanfaatkan menjadi objek wisata, pemandian, dan snorkeling. Umbul Ponggok merupakan salah satu destinasi wisata kekinian yang hits dalam beberapa tahun terakhir. Daya tarik Umbul ini antara lain seperti adanya kolam mata air alami, tempat latihan diving, snorkeling, spot foto underwater, dan lain-lain. Tidak heran jika wisata Umbul Ponggok ini kerap dikunjungi banyak wisatawan. Setiap hari, jumlah pengunjung yang datang ke Umbul Ponggok meningkat secara teratur. Pada hari pertama, ada 50 pengunjung. Pada hari kedua, jumlah pengunjung bertambah 10 orang dibandingkan hari sebelumnya, dan seterusnya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukanlah banyak pengunjung yang akan datang pada hari ke-7. Ya, jadi di sini ada tentang wisata Umbul Ponggok. Sebelumnya ada yang udah pernah ke Umbul Ponggok? Pernah. Ya, jadi di Umbul Ponggok ini banyak tempat-tempat untuk wisata seperti ada kolam mata air alami, latihan diving, snorkeling, dan spot foto underwater. Nah, di sini ada permasalahan. Nah, permasalahannya itu setiap hari pengunjungnya itu datangnya akan bertambah dengan yang sama, misal bertambah 10 orang dibandingkan hari sebelumnya dan seterusnya. Untuk mencari banyak pengunjung pada hari ke-7 ada yang bisa mengerjakan? Ada yang udah punya ide? Iya, Berarti 10 berarti 6. Hari ketiga 70. Hari keempat 80. Hari kelima 90. Hari keenam 100. Hari ketujuh 110. ya, jadi jawabannya 110. Tapi tadi caranya kan ditambah dengan manual. Iya. Nah, di barisan aritmatika ini kita akan mengerjakannya menggunakan rumus. Jadi misalnya ditanya pada hari ke-100, kan tidak mungkin kita menjumlahkannya sampai 100, akan lama. Jadi kita akan menggunakan rumus. Tidak mungkin. Tapi lama. Lalu barisan bilangan adalah bilangan yang tersusun membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Barisannya itu akan dibagikan menjadi 2, barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Nah, yang akan kita pelajari di sini nanti adalah barisan aritmatika. Kita lihat dulu ya rumusnya. Ya, jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa disebut dengan beda. Jadi beda antara satu angka ke angka setelahnya itu sama. Jadi rumusnya bisa kita tuliskan UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. N ini adalah nanti tergantung ditanyanya suku berapa. Misal suku ke-7 tadi ya, berarti kita masukkan 7 dikurangi 1. Seperti itu. Nah, ini untuk yang penyelesaian dari permasalahan yang tadi. Jadi kan kalau misalnya dibikin barisan aritmatika pada pengunjung pada hari pertama itu 50, lalu tambah 10 jadi 60, 70, 80 dan seterusnya. Ketika kita menggunakan rumusnya, maka kita bisa memasukkan UN-nya 7. Kenapa 7? Kenapa kita masukin N-nya 7? Karena tadi yang ditanyakan hari ke-7. Ya, yang ditanyakan hari ke-7. Jadi kita masukkan U7 sama dengan 50. 50 tadi adalah apa? 50
Pengunjung pertama, hari pertama. Hari pertama sebanyak 50 orang. Lalu kita 7 kurang 1 kan 6. 6 dikali 10 60. Tinggal 50 ditambah 60 sama dengan 110. Sama ya kayak penjumlahan yang manual tadi. Iya, Bu. Nah, lalu karena kalian sudah mengerti tentang rumusnya, sekarang kita akan berdiskusi dan juga berkelompok. Tadi berdasarkan hasil pretesnya, Ibu sudah membagi kelompoknya. Yang pertama ada kelompok A, itu kelompoknya Mbak Rita Febriati dan Mbak Tina Putri Alfiana. Nih ya. Kelompok apa, Bu? Kelompok A. Lalu yang kedua kelompok B itu ada Mbak Nisa Fitriana dan Mbak Rizkiwati sama Mbak Rizwana. Lalu yang ketiga yang kelompok C ada Mbak Tian Bintang Mila dan juga Mbak Tiara Mutus tadi. Kasih tuh. Ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Waktunya berapa, Bu? Waktunya 20 menit untuk berdiskusi. Ya. Kerjakan Mbak Tiara. Duh. Dibaca dulu apa namanya petunjuknya atau langkah pengerjaannya. Kita akan menghilang dalam Kalau misal ada yang bedakan dulu ya. Ada kesulitan nggak? Baca, Bu. Juwir. Ini Bapak di garis sebanyak 202 pada bulan Januari. Berarti ini Februari. Balik Kambang. Tapi dia pengrajinnya dari Klaten. Kan biasanya di Bali ada festival budaya. Iya, payung. Iya, festival payung. Model ini bapakku. Salah deh. Tapi mending kerjain dulu nggak sih daripada melihat gambarnya. Kelompok tanya aku. Tani. Tanya. Pada bulan apa? Pada bulan apa? Bener nggak? Sekalian dicek dong. Kemudian setiap bulannya bertambah sebanyak 200, berarti ini bedanya. Iya, sebanyak 200. Itu Berarti nanti suku bedanya. pertamanya 200, bedanya 200. Terus Payung ingin lukisnya yang memasang dipesan. 2000, berarti UN-nya 2000. Berarti kita pakai rumus yang UN plus sama sama dengan A plus N-1B. Bawahnya UN-nya 2000 sama dengan A-nya 200. N-nya Ditambahkan yang kita mau cari. yang mau dicari. N-1 dikalikan B-nya 200. 200-nya kita pindah jadi 2000 min 200, N-1 dikalikan 200. Terus Ada kesulitan nggak? 18.000 dibagi 200. 1800. Iya, 1800 dibagi 200. N-1 berarti N-nya 9 plus 10. Ye, pada nanti kalau misalnya pertama nih bulan Januari, bulan 10 bulan Oktober. Udah selesai, Bu. cepet sih. Kalian lama. Namanya juga kelompok A. Sudah selesai semua? Itu apa namanya ceritanya atau ininya sama ya, cuma permasalahannya nanti berbeda-beda. Jadi ketika nanti temennya ada yang maju di depan bisa diperhatikan karena permasalahannya berbeda-beda. Udah selesai semua? Sudah. Belum, Bu, belum. Ini baru ngecek, kan harus dicek dulu. Iya, dicek dulu perhitungannya, benar atau salah.
Sudah selesai semua? Kalau sudah, salah satu kelompok ada yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok C itu loh. Kalau nggak ada yang mau maju, saya tunjuk ya, tunjuk ya. Iya. Dari kelompok yang B terlebih dahulu. Kalau ada yang bisa. Enggak. Kan biar semangat. Nanti aja yel-yelnya. Ada kelompok Aisyah nih, Bu, kelompok A. Ya Bu, itu Bu guru aja. Bisa diperhatiin dulu ya kelompok B akan mempresentasikan hasilnya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Temannya ada Bu dua. ini menghalangi Bu ini. Gimana ini ya Bu? Tutup pipi. Bentar. Ya bisa dimulai. Ya, saya di sini dan teman saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ristiwati. Saya Nisa Fitriana. Jadi kali ini ada permasalahan, yaitu payung putih Juwiring adalah salah satu hasil karya seni tradisional yang berasal dari Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Payung ini tidak hanya menjadi simbol kreativitas masyarakat lokal, tetapi juga diakui sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia oleh Kemenristek pada tahun 2022. Salah satu pusat kerajinan payung lukis yakni di Dukuh Gumantat, Tanjung, Juwiring, Klaten. Para perajin di wilayah ini bernaung di paguyuban payung lukis tradisional Ngudi Rahayu. Konon, payung ini awalnya digunakan sebagai perlengkapan upacara kematian dan ritual adat di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Namun, seiring perkembangan zaman, perajin payung tradisional mengubah kegunaan payung untuk hiasan dan perlengkapan dekorasi. Pembuatan payung pembuatan payung berbahan baku kayu, kain, dan kertas ini melalui beberapa tahapan, dari pembuatan kerangka, penempelan kain atau kertas, proses pengecatan, dan lukis. Perbedaan antara payung Juwiring dengan payung lukis dari daerah lain terletak pada bagian pinggirannya atau frame-nya, di mana payung Juwiring memiliki bentuk frame yang setengah melengkung. Salah seorang perajin payung lukis menghias payung dengan motif batik Sindu Melati, di mana jumlah melati pada tiap diameternya berbeda-beda. Jika pada diameter 15 terdapat 34 motif melati dan setiap diameter sebelumnya berkurang sebanyak 2 motif melati, maka berapa jumlah motif melati yang harus dilukis pada diameter ke-7? Jawabannya Mbak Nisa. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu apa yang diketahui. Dari permasalahan tersebut yang diketahui adalah bedanya yaitu 2. Didapat dari setiap diameter sebelumnya berkurang sebanyak 2 motif. Kemudian banyak motif melati pada diameter ke-15 sama dengan 34 motif melati. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah motif melati yang harus dilukis pada diameter ke-7, tetapi kita belum punya nilai A-nya, jadi kita harus mencari nilai A-nya terlebih dahulu dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kemudian nilai M dan B yang sudah diketahui kita masukkan ke rumus, sehingga menjadi 34 sama dengan A ditambah 14 kali 2. Kemudian 28-nya kita pindah ruas menjadi A sama dengan 34 dikurangi 28 sama dengan 6. Jadi untuk motif yang pertama atau nilai A-nya itu adalah 6. Sekarang yang dihitung yaitu jumlah motif melati pada diameter ke-7. Jadi yang dicari adalah U7. Kita masukkan ke rumus 6 ditambah dalam kurung 7 kurangi 1 kali 2.
sama dengan 6 ditambah 6 kali 2 sama dengan 6 ditambah 12, sehingga ketemu hasilnya 18. Jadi jumlah motif melati yang harus dilukis pada diameter ke-7 adalah 18 melati. Jadi itu jawabannya. Ya. Jadi dari kelompok B ada yang ingin ditanyakan atau ada yang nanya tidak? Tidak, Mbak Tia, Mbak Tiara. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau nggak ada yang tanya, saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. ya. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat Pagi. Ya, kumpulan. Jadi untuk permasalahan yang kelompok B itu tadi kan kita mempunyai ini ya, kita mempunyai rumus UN sama dengan A plus N-1B. Lalu untuk yang permasalahannya untuk kelompok B tadi kita harus mencari besaran dari A-nya terlebih dahulu atau besaran terlebih dahulu atau apa namanya suku pertamanya, karena kita belum tahu pada diameter pertama itu terdapat berapa motif batiknya. Nah setelah dicari nanti akan ketemu sebanyak hanya itu ada 6 motif batik. Lalu kita masukkan ke rumus yang U7 karena pada permasalahan ini kita akan mencari U7 nya. Ketika sudah dimasukkan nanti akan ketemu jawabannya 18 mati. Ya sudah benar untuk kelompok B. Aduh. Kelompok C. Yel dulu, yel. Boleh ya dulu. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kok nggak ada yang jawab, teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu, izin minum, perkenalkan Bu. nama saya Tiara. Bu Sarah, Saya Tian. izin minum. Kami dari kelompok C. Cukup. Cukup apa? Cukup apa? Cukup pokoknya. Seorang pengrajin payung lukis dapat membuat payung sebanyak 10 buah pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari ia dapat membuat 13 payung lukis. Selanjutnya pada bulan Maret ia dapat membuat 16 buah payung lukis. Jika penambahan produksi payung lukis tetap setiap bulan, maka pada bulan Juli pengrajin tersebut dapat membuat berapa buah payung lukis? Apakah banyaknya payung yang dihasilkan tiap bulan membentuk barisan bilangan? Tulislah barisan tersebut. Jadi tadi kan yang bulan Januari 10 buah, jadi 10, 13, lalu 16. Kemudian berdasarkan barisan tersebut tentukan suku pertama dan selisih bedanya. Suku pertamanya tadi 10, bedanya 3. Saatnya menentukan banyak payung yang dihasilkan pada bulan Juli. Karena bulan Juli kan tadi dari Januari sampai Juli itu berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli jadi 7. Jadi yang dicari U7 sama dengan A tambah N-1B. Jadinya 10 ditambah 7 min 1 kali 3 sama dengan 10 tambah 6 kali 3 sama dengan 10 tambah 18 jadinya 28. Jadi banyak payung yang dihasilkan pada bulan Juli adalah sebanyak 28 payung. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekian presentasi dari kami kelompok C. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya sudah benar ya. Karena tadi yang ditanya itu adalah bulan Juli. Jadi kita memasukkannya U-nya adalah U7 atau suku ke-7.
Gitu. Sudah benar jawabannya 28. Lalu yang terakhir, kelompok A bisa maju dan mempresentasikan hasil hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya kami dari kelompok A, di mana kelompok A yaitu kelompok amazing. Wow, amazing. Beri tepuk tangan dulu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya Rita Febrianti dan rekan saya Tina Putri Alfiana. di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Ya. Langsung dibaca permasalahannya aja. Untuk permasalahannya yaitu paguyuban Mudirahayu yang terdiri dari beberapa pengrajin dapat memproduksi payung lukis sebanyak 200 buah pada bulan Januari tahun 2024. Kemudian setiap bulannya produksi payung bertambah sebanyak 200 buah. Nah, suatu hari Festival Budaya di Balikambang ingin memesan payung lukis sebanyak 2000 buah. Maka pada bulan apakah paguyuban Mudirahayu dapat memenuhi pesanan tersebut? Untuk ilustrasinya kurang lebih sama dengan kelompok yang sebelumnya, yaitu kelompok B dan C, mengenai payung lukis yang berasal dari Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, untuk pembahasannya yang diketahui itu kan ada A-nya itu 200. Tadi di bulan Januari itu produksinya ada 200 buah. Kemudian pertambahan tiap bulannya itu juga 200 buah. Jadi suku pertamanya 200, bedanya juga 200. Kemudian payung lukis yang akan dipesan itu sebagai UN-nya yaitu 2000 buah payung. Nah, untuk yang dicari itu kita akan mencari nilai N-nya. Nah, kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikalikan V. Nah, UN-nya tadi kan sudah diketahui 2000, jadi 2000 sama dengan 200 ditambah N-1 dikalikan 200. Nah, 2000 ini sebagai UN, 200 yang pertama itu sebagai suku pertama, dan yang paling terakhir itu sebagai bedanya. Kemudian 200-nya pindah ruas, jadi 2000 dikurangi 200 sama dengan N-1 dikalikan 200. 2000 dikurangi 200 jadi 1800. Nah, 1800 dibagi dengan 200 sama dengan N-1. Nah, 1800 ini dibagi 200 hasilnya 9 sama dengan N-1, maka N-nya sama dengan 9 ditambah 1 yaitu 10. Jadi paguyuban Mudirahayu dapat memenuhi pesanan tersebut pada bulan Oktober atau bulan ke-10 2024. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok A? Tidak ada. Bisa dicukupkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kami izin untuk menutup presentasi dari kelompok kami. Makan ikan sambil menyelam Di tengah laut yang paling dalam. dari hati kami yang paling dalam. Kami tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu di sini mau menjelaskan yang dari kelompok A terlebih dahulu ya. Jadi yang kelompok A tadi kita disuruh untuk mencari nilai N-nya. Jadi sudah diketahui nilai UN-nya. Kan tadi kita memiliki rumus ini kan, UN sama dengan A plus N minus 1 B. Jadi untuk permasalahan dari kelompok A tadi UN-nya sudah diketahui, jadi 2000 ya. 2000. Lalu A-nya juga sudah diketahui 200. Nah, kita akan mencari nilai N-nya di sini. Jadi kita tulis N dulu, minus 1, B-nya juga sudah diketahui 200. Nah, untuk mencarinya kita kedua ruas ini sama-sama kita kurangi dengan 200 dulu karena mesti memiliki 200 di sini. Jadi 2000 dikurangi 200. Lalu di sini berarti tinggal berapa?
N-1 kali 200. 2000 dikurangi 200 berapa? 1800. Sama dengan N-1 kali 200. Lalu karena di sini dia perkalian, maka supaya di bagian sini menjadi 1, maka sama-sama dibagi dengan 200. 1800 bagi 200 sama dengan 9 maka 9 dibagi sama dengan N-1. maka nilai N-nya adalah 9 ditambah 1. sama dengan 10 ya. Jadi jawabannya N-nya 10. Nah, karena bulan ke-10 itu bulan apa? Oktober. Ya, jadi sehingga paguyubannya itu nanti akan bisa memenuhi pesanan dari Balai Kambang itu pada bulan Oktober tahun 2020. 4. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, karena kita sudah di akhir pembelajaran, jadi kita akan mengerjakan post test terlebih dahulu. Bisa dikerjakan di kertas masing-masing ya, ada 2 nomor. 2 nomor. Iya, waktunya 10 menit saja. Pakai cara. Iya, pakai cara. 15 menit, Bu. 10 menit aja. Please. 30 menit. 10 menit aja. Kalau 30 menit nanti nggak pulang-pulang. Berarti di rumah. Jangan, di sini aja. PR aja, Bu. Di sini aja. Dia kerjain di sini tapi besok. Astagfirullahaladzim, besok udah nggak matematika lagi pelajarannya. Masih. Besok kan ada jam kedua. Udah besok udah beda materi, jadi ayo dikerjakan saat ini. Tuh. Ih, kayak rajin aja. Sok rajin. Cukup kok malah rajin. Sok rajin padahal sering bolos. Astagfirullah. Enggak boleh ya. Jangan kayak gitu ya. Ya, 5 suku Coba pertama itu berapa, Mbak maksudnya Tian? matematikanya dari awalnya. Kemarin kan nggak ada. Maksudnya tuliskan 5 suku pertamanya itu kalian tuliskan barisan aritmatikanya ya, yang koma-koma itu. Udah Oh. Paham. Paham, udah selesai nomor 1. Wow. Wow aja. Iya. Tahu wow. Wow. Berapakah suku ke-10? Ya dicari lah. Ayo, Mbak Tian buat apaan? Aku udah selesai nomor 1. Plus N-1 kali 3. Ada kesulitan nggak? Ini bulan kerjain lagi guys. Loh, pira? Enggak. Ulang kali nomor. Selesai. Ya sabar dong. Kerjakan dulu ya, waktunya masih ada. Ya, kalau habis dimakan siapa? Nomor 2 B-nya ketemu? Benar nggak ini, Bu? Salah. Coba diteliti dulu. Tuh kan, salah. Bini 9 ya? Ketiga. Iya. Sudah selesai. Kemudian sudah selesai. Aku juga udah Berarti selesai. Tuh belum. Kurang dikit. Apa sih kok selesai-selesai? Udah selesai semuanya? Belum, Bu. Gak mau, belum. Sudah selesai. Bedanya 3. Udah. Udah. Sudah, Bu Guru. Bisa dikumpulkan dulu ya jawabannya. Ya, Bu. Ini Bu. Ini ya, Bu. Iya. Ini loh. Ya. Ini, Bu. Ini, Bu. Mbak. Iya, kertasnya 2 ya, Bu. Aku seperti yang Nah, setelah mengajarkan post test, jadi tadi kita sudah belajar apa aja hari ini? belajar barisan aritmatika. Masih ingat nggak barisan aritmatika tuh ada apa aja? Maksudnya
Ada suku pertama, ada beda, ada UN. Ya, betul. Jadi di barisan matematika itu ada yang kita dinamakan suku pertama atau di simbolnya di rumusnya kita simbolkan dengan apa? Amazing. Beda atau selisihnya disimbolkan dengan B. Lalu coba rumusnya bersama-sama, rumusnya mencari suku ke N itu bagaimana? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ya, betul. Jadi hari ini kita udah belajar barisan aritmatika dan kalian juga sudah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Iya, Bu. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Mantap. Seru. Amazing. Seru. Amazing banget. Amazing. Bagian mana yang paling menyenangkan? Bagian presentasi. Pertama dari kelompok suku. Tidak, dari kelompok amazing. Ya, kalian semua keren dan kalian semua bagus dan kalian semua hebat. Yeay. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika. Jadi karena kan kita sudah mencari suku keberapanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita mencari banyaknya suku, misalnya dari suku pertama sampai suku kelima, kemudian kita cari jumlahnya ada berapa. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih karena kalian sudah mau memperhatikan pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah.